Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini saudara. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita istirahat tidur Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapilah Tuhan pendengaran kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa kami dengar, kami terima dan menjadi kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 Saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budi. Saudara dikasihi Tuhan, semua orang pasti menginginkan hidupnya lebih baik dari masa lalu. Perubahan hidup tidak terjadi secara otomatis, saudara. Bukan karena kita telah dibaptis, bukan juga ikut dalam pelayanan. Dibutuhkan dari kita perubahan sikap, saudara. Biasa disebut perubahan karakter atau perubahan kebiasaan. Bagaimana caranya mengubah karakter? Karakter atau budi perlu mengalami transformasi atau mengalami perubahan. Persoalannya, jika ditanya saudara, siapa yang bersedia mengubah kebiasaannya, mengubah karakternya, dan mengubah perilakunya? Mungkin hanya sedikit yang bersedia, saudara. Manusia cenderung hidupnya dalam zona nyaman, hidup enak, hidup yang tidak perlu repot-repot, hidup yang tidak usah serius. Saudara, seorang peminum alkohol sebenarnya sadar bahwa kebiasaannya itu berpengaruh buruk pada kesehatannya. Seorang perokok paham betul bahwa itu merusak paru-parunya, memperpendek umurnya. Seorang penjudi juga sadar bahwa ia bisa kehilangan seluruh hartanya. Perlu keseriusan. Namun persoalannya saudara, adalah banyak orang tidak berdaya untuk keluar dari kebiasaan buruknya. Dalam ayat renungan kita hari ini, saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa pembaharuan karakter, perubahan sikap harus dimulai dari pembaharuan budi. Pembaharuan budi adalah hal mendasar yang mendasar dalam hidup seseorang, saudara. Pembaharuan budi artinya perubahan sikap hidup seseorang dari hati yang paling dalam. Bukan didorong oleh orang lain atau faktor dari luar dirinya, saudara. Perubahan budi membutuhkan kesadaran sendiri. Hanya orang yang sadar tentang akibat yang akan dihadapinya kelak, orang itulah yang akan mampu meninggalkan kebiasaannya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, dan memulai hidupnya yang baru. Haleluya. Jangan mau lagi bersahabat dengan dosa. Kita simak apa yang tertulis dalam surat Roma ayat 6 berikut. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara,
ambil tekad mulai hari ini. Tinggalkan cara hidup kita yang lama, karena hidup kita sudah ditebus. Haleluya. Karakter kita pasti berubah jika kita meninggalkan manusia lama kita. Pembaharuan budi akan membawa kita kepada jalan kebahagiaan yang sejati. Saudara, lalu bagaimana membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak daging? Banyak orang bertanya bagaimana caranya untuk mengetahui mana kehendak Tuhan dan mana kehendak daging, saudara. Apakah cukup hanya dengan membaca perintahnya? Saudara, di dunia ini banyak sekali orang yang paham isi Alkitab, bahkan mengingat luar kepala ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi faktanya tidak menjamin mereka melakukan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mulai dengan pembaharuan karakter. Hanya dengan pembaharuan karakter, pembaharuan budi, pembaharuan sikap yang akan menuntun kita, saudara. Sehingga bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak daging, dan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Jika hidup kita sudah meninggalkan manusia lama, kita sudah mengubur dalam-dalam kebiasaan kita yang lama, maka barulah kita akan mampu hidup menjadi manusia baru yang bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Jangan mau lagi hidup serupa dengan dunia ini. Puji Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sekarang bukan lagi berasal dari dunia. Hidup kita sekarang dan ke depan tidak boleh berkiblat kepada dunia. Saudara kasih Tuhan, kita simak apa yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, jangan lagi menjadi serupa dengan dunia. Karena kita ini bukan lagi berasal dari dunia. Pembaharuan budi, karakter, sikap dan kebiasaan akan menuntun kita memasuki era baru, zaman baru, periode baru ke dalam jalan Tuhan. Haleluya. Saudara, lihatlah reaksi yang terjadi saat kita meninggalkan hidup yang lama dan masuk ke dalam hidup yang baru. Tuhan dan para malaikat di surga akan bersukacita, bersorak-sorai, merayakan perubahan hidup dari saudara, hidup dari kita. Sebaliknya, dunia akan menjadi sedih karena kehilangan followernya, karena kehilangan pengikutnya. Jika kita ingin mengubah kebiasaan lama, karakter yang buruk, sikap yang seringkali membuat kita hidup dalam sengsara, mari niatkan saat ini, saudara. Saat ini juga mulailah melangkah. Jangan tunggu besok, saudara. Jangan takut gagal. Tuhan akan menolong dan membimbing kita. Ingat dan waspada, saudara. Dunia akan terus berusaha menarik kita untuk hidup di dalam manusia lama. Orang yang mengikut dunia adalah orang yang bodoh, karena dunia tidak mengasihi dia, saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan ingin hidup saudara bahagia di dunia ini hingga dalam kekekalan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Termulialah Engkau ya Yesus. Bagimu pujian, hormat, dan keagungan. Tinggikanlah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Adalah firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan baru, pengaruh baru di dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Menjalankan atau menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan. Berikan kami hikmat ya Tuhan. Untuk kami tetap berpegang kebenaran firman Tuhan. Puji, dihormat, dimuliakanlah Tuhan. Diagungkanlah Tuhan. Begitu juga Tuhan hamba berdoa bagi Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Tangan kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati mereka. Hingga mereka semakin hari semakin berkenan kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Bersama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Dan sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.